Allahu nuru samawati wal ardh masalun nurihi kamiskatin fiha misbahul misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyatin yakadu zaituha yudiu walaula tam sasbuna nurun ala nur yahdillah binurihi man yasha wa yadribullahu al-amsal linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Para bapak dan ibu, kajian kita di surah An-Nur sampai sekarang belum selesai. Dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan yang mana bulan itu kita harapkan karena di situ Allah ngobrol pahala Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya nanti di umur bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan seterusnya, sehingga amalan kita menjadi amalan yang bisa membawa kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu dan sekalian, alhamdulillah juga pada hari ini fokusnya baru. Hurufnya kurang besar kan? Kurang besar. Tidak terbaca di belakang. Oh belum dibesarkan. Lalu kita lanjutkan di kajian kita di surat An-Nur ayat 35. Di ayat 34 itu Allah menyatakan wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Di ayat yang akan sampai terjemahkan. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan. Sini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan ini menjadi penerangan, menjadi pelajaran Bapak sekalian. Ditambah lagi, tidak cukup itu, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Contoh orang yang dahulu. Al-Quran itu juga membicarakan tentang sejarah. Tetapi Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Walaupun Al-Quran membicarakan sejarah masa lalu. Dan itu tujuan orang-orang kafir kepada Rasulullah, bahwa
dianggap bahwa Quran itu adalah cerita nenek moyangnya, bukan sebuah pelajaran. Allah memberikan pelajaran dari contoh sejarah orang-orang dahulu, juga memberikan pelajaran dari peristiwa masa-masa zaman ketika orang itu menentang aturan Allah. Itu menjadi pelajaran. Karena itu ayat ini memberikan statement kepada kita. Pertama, memberi penerangan. Yang kedua, contoh-contoh orang terdahulu sebelum Muhammad, belum kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran. Kalau dulu pada zaman Nabi Musa ada orang menyatakan pada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'minalaka hatta narallahu jahratan. Musa, saya tidak akan beriman kepada kamu, tidak percaya kepada kamu sebelum aku melihat Tuhan nyata dengan mata kita, mata saya. Lalu Allah memberikan pelajaran padanya, wa akhodat kumusya'iqatu. Lalu disambut tidak oleh Allah orang yang mengatakan itu. Ada yang tidak mengatakan itu, tidak benar. Karena itu ayat itu menyatakan wa antum tanzurun, dan kamu waktu itu menyaksikan. Rasulullah berhadapan dengan Bani Israel. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dulu yang dibawa oleh Nabi Musa itu Bani Israel. Begini ini namanya mau'idah, pelajaran. Ada lagi orang yang ingkar kepada Allah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut Fir'aun. Wa agrokna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan aku menenggelamkan Fir'aun bersama dengan para tentaranya. Kamu tahu waktu itu. Bahkan di dalam ayat lain Allah menjelaskan jasadnya Fir'aun dikembalikan. Dan sampai sekarang materi jenenge mau itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan seperti kelakuan Fir'aun. Karena kalau hidup ini seperti kelakuan Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, sejarah akan berulang. Karena di dunia ini terus berulang-ulang. Ada pelajaran yang baik ketika orang itu mengikuti aturan Allah dengan baik. Bagi orang-orang yang bertakwa, itu diberi oleh Allah rahmat dari langit, juga barakah dari bumi. Begitu Allah menjelaskan. Kemudian di ayat ini, setelah menjelaskan hukum-hukum masalah ini dengan keterangan yang sangat rinci, Bapak Ibu sekalian, mulai dari ayat 31, 32, kemudian menikahkan para budak itu, kemudian ayat 33 yang berkenaan dengan pemaksaan para budak untuk berbuat zina oleh salah seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian keterangan yang menjelaskan tentang makanan. Nah, baru di ayat ini menyatakan walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat.
Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan, memberikan penjelasan. Artinya Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat yang jelas, terdapat ayat yang di dalamnya itu memberikan keterangan, pembeda, namanya Furqan. Terus yang kedua, dan wa masalah minal ladina walau min qablikum, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Apa itu? Berita perihal umat terdahulu. Umat terdahulu itu ada yang dihancurkan oleh Allah, ada yang umat dahulu itu mengajak pada kebaikan. Misalnya pada masa umat-umat sebelum Nabi Sulaiman, misalkan bapaknya Nabi Sulaiman, siapa itu? Nabi Daud. Nah itu juga termasuk umat terdahulu kalau dilihat dari munculnya Al-Quran ini. Nabi Daud itu seorang nabi yang dipilih oleh Allah dari kaum biasa, bukan dari kerajaan. Artinya dari rakyat jelata, rakyat biasa, bukan keturunan kerajaan. Di situ Allah mengangkat menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, dan diberi mukjizat oleh Allah. Salah satu diantaranya, banyak mukjizatnya. Salah satu diantaranya, Nabi Daud itu kalau megang besi, besinya menjadi lembek, sehingga besi itu ditarik ke sana kembali dan dicetak kepada badannya ini, kemudian menjadi baju besi. Itu bagi Nabi Daud mudah karena mukjizat yang diberikan oleh Allah. Dan perjuangan Nabi Daud itu luar biasa, dan akhirnya diteruskan oleh Nabi Sulaiman, itu terakhir Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman itu juga diberi kekayaan dan mukjizat yang banyak sekali. Salah satu diantaranya, Nabi Sulaiman dapat menaklukkan angin, sehingga memerintah angin untuk membawa dirinya keliling dunia tanpa naik pesawat. Jadi dengan angin itu keliling dunia, yang sehari itu dalam perjalanan sekian bulan, sama dengan sekian bulan. Satu hari semalam juga sama dengan sekian bulan. Saking kerasnya, sehingga ditempuh hanya sehari semalam sudah keliling dunia. Ada lagi yang mengisahkan tentang adab. Orang-orang zaman dahulu ketika diberi adab oleh Allah, mereka karena menentang ayat-ayat Allah. Misalnya umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Shu'aib, dan yang lain. Para bapak dan ibu dan sekalian, nah kalau kita lihat sejenak bahwa dulu ada daerah yang dihancurkan oleh Allah karena mereka ingkar kepadanya pada masa-masa dahulu. Itu dinyatakan oleh Allah
supaya kita ini tidak akan mengulangi lagi seperti zaman dahulu. Misalnya kisah pada adat ya. Ada namanya adat yang kaum dulu pernah dihancurkan oleh Allah. Contoh kaum Sodom itu dihancurkan. Kenapa? Karena mereka melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satu yang tadi. Dahulu Nabi Lut alaihissalam bertempat tinggal di sebelah timur Palestina, tepatnya di Kanaan dekat desa Sodom. Penduduk desa tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk dan hanya kemungkaran saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa berbuat keji dan menjalani fitrah manusia yang sehat, yaitu dengan menjadi kaum homoseksual. Umat Nabi Lut alaihissalam tersebut sangat terbalik pikiran dan hatinya, sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan cintai, namun justru sesama kaum pria. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sungguh kalian telah melampiaskan sahabat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negeri kalian ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Akhirnya pada ayat 81 dan 82 negerinya dijungkir jembatan sekelumnya dibalik oleh Allah, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Itu adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Itu diceritakan oleh ayat agar supaya kita tidak terjadi seperti itu, karena bisa terjadi waktu Sodom itu mengulang lagi masa-masa sekarang. Buktinya di dunia ini ada negara yang melegalkan LGBT. LGBT kan Sodom, laki-laki senang laki-laki, perempuan juga senang perempuan. Di ayat itu yang terakhir, waja'alnahu salafan wa masalan lil akhirin. Di surat Zukhruf itu yang menyebutkan, dan ini jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang berkemudian. Itu artinya begini, sebagai pelajaran agar jangan melakukan perbuatan dosa dan perbuatan yang diharamkan. Sekaligus Allah menyatakan wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Artinya bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya, itu jadi pelajaran. Zaman mati Nabi Musa itu lagi dino Sabtu, itu diperintah oleh Allah untuk datang ke masjid. Dalam satu riwayat itu datang ke masjid sebelum matahari terbit, pulang dari masjid setelah matahari terbenam. Lama di hari Sabtu. Kalau kita kan enggak, Jumatan 10 menit mulai. Budale kali dhewe mulai di sini. Makanya sandal-sandal di sini. Soalnya budale kali dhewe boleh sandal. Nah, pada masa dahulu enggak. Tapi akhirnya diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Mereka itu suka mencari ikan. Itu jenenge hari Sabtu itu, waktu ikan di laut itu semua ngambang. Ujian. Sehingga orang mencari ikan itu hidup, karena mereka hidup di pinggir lautan.
Akhirnya diperintah oleh Nabi Musa, hari Sabtu itu tempatnya ibadah. Mereka ngakali loh. Ya kalau gitu hari Sabtu kami tidak mencari ikan, tapi hari Jumat masang ukat. Oke, hari Minggunya diutas. Jadi iwak sing mlebu ukat itu kayak itu yang hari Minggu diutas oleh akeh. Itu ngakali Allah. Akhirnya apa? Di Quran surat Al-Baqarah ini itu disebutkan di ayat ini ya, ayat 63. Ayat 63 itu disebutkan walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ayat 65. Dan sesungguhnya setelah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kera yang hina. Jadi menurut tafsirnya Jalalain itu aku sebutkan, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kera, orangnya jadi kera, yang hina jelas. Lalu hidup hanya 3 hari, setelah itu meninggal. Tidak makan, tidak minum, 3 hari meninggal. Itu jadi kera sungguh. Di tafsirnya Jalalain itu disebutkan seperti itu. Tapi tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, itu disebutkan bukan orangnya yang jadi kera, tapi jiwanya jiwa kera. Dan kedua-duanya ini benar. Nah, seperti ini bagi orang yang takwa terus ya Allah di ayat 66. Wa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Di masa itu menjadi peringatan. Oh, contohnya singkat Sabtu. Dia langsung jadi kera. Saya ini buatan Kak Jumatan itu enggak jadi kera, tapi jiwanya seperti kera. Bukan berarti kan kalau orang kancane Kak Jumatan terus diwadahi kera kamu. Geger lah Bu. Oke. Bisa tukaran Kak Jumatan. Baru aja masih Kak Jumatan, baru saya kelihatan. Walaupun dulu kalau nggak Sabtuan itu jadi kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dipelajari. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di ayat 35, nah ini panjang ayat. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Pertama. Yang kedua, masalul nurihi kamis kating fiha misbah. Yang nomor dua, perumpamaan cahaya Allah adalah
seperti sebuah lubang yang tak tembus. Al-misbahu tak tembus, di dalamnya ada pelita besar. Al-misbahu fi zujajah. Sampai terjemahkan. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon-pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini panjang, ini butuh keterangan. Panjang, sepintas lalu setelah membaca begini, sudah paham tidak dengan ini? Enggak. Enggak. Paham enggak? Oke. Coba di sini ada kalimat ini. Pertama, Allah pemberi cahaya kepada langit bumi. Terus yang kedua, perumpamaan cahaya itu seperti sebuah lubang yang tak tembus. Lubang tak tembus, artinya nggak tembus cahaya, tapi bolong. Di dalam lubang itu ada pelita besar. Pelita lampu, ya, iya. Pelita itu di dalam kaca. Pelita itu di dalam kaca, tapi di dalam lubang. Cuma lubang itu tidak bisa tembus dengan cahaya. Kemudian di sini sebutkan pelita itu di dalam kaca, yang kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Di pelita yang di lubang dalam kaca, yang kaca itu bagaikan bintang. Kemudian bagaikan bintang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun. Pelita itu seperti bintang yang dinyalakan dengan minyak. Bapak Ibu sekalian, kita belum bisa menggambarkan. Bintang dinyalakan dengan minyak. Pelita itu. Kemudian di sini disebutkan pohon zaitun itu yang tumbuh tidak di sebelah timur, juga tidak di sebelah barat. Apa maksudnya ayat ini? Di sini berbicara tentang bintang yang seperti bintang itu adalah al-misbah, lampu yang dimaksud di sini. Kemudian itu seperti dinyalakan dengan zaitun, minyak zaitun, tapi zaitun ini tidak tumbuh di barat, juga tidak tumbuh di timur.
Apa maksudnya ini? Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh Pak maksudnya. Kita ambil secara unggul dulu. Lalu di sini sebutkan yang minyaknya saja dan minyaknya zaitun hampir menerangi. Tapi tadi yang menerangi apa? Lampu. Sekarang minyaknya saja menjadi hampir menerangi, koyok lampu. Walaupun tidak disentuh api. Kalau minyak zaitun disentuh api baru nyala. Sekarang tidak disentuh api, itu hampir menerangi. Apa maksudnya? Benar. Cahaya itu atas cahaya berlapis-lapis. Akhirnya cahaya banyak cahaya. Dari cahaya minyaknya, dari cahaya lenterannya, dari cahaya yang dimaksudkan lampu tadi di dalam satu tabung kaca. Nah, baru di sini Pak Bu ada pelajaran. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Ayo kita lihat satu persatu. Yang pertama, nih, Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya langit dan pemberi cahaya bumi. Maksudnya di sini, menurut Ali bin Abi Thalib, meriwayatkan aja. Makna ayat ini artinya memberi petunjuk kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi Allah memberikan cahaya tadi menurut Ibnu Qayyim itu Allah memberikan petunjuk penduduk langit, malaikat, dan Allah memberikan petunjuk penduduk bumi, manusia dan jin. Tapi Ibnu Jurayj mengatakan beda dan Mujahid. Berdasarkan ayat ini, cahaya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Itu yang dimaksud adalah yang mengatur urusan yang ada di keduanya antara langit dan bumi. Bintang-bintangnya, mataharinya, bulannya, dan semua planet yang ada di antara itu yang atur Allah. Menurut Jurayj dan Mujahid dalam tafsirnya itu arti dari surat An-Nur di awal ini. Allah memberi cahaya. Kemudian Abu Ja'far Ar-Razi dalam tafsirnya juga menyatakan dari Ar-Rabi bin Anas yang berhubungan dengan surat An-Nur ini tadi, ayat 35, Allah memberi cahaya langit dan bumi, bahwa yang dimaksud adalah orang mukmin yang Allah telah menjadikan iman dan Al-Quran tertanam di dalam jiwa dadanya, dalam jiwanya. Artinya begini, keimanan orang yang beriman itu dan Al-Quran yang sudah tertanam di dalam jiwanya, itu yang dimaksud Allah memberi cahaya langit dan bumi menurut Ja'far Ar-Razi. Perumpamaan cahaya orang beriman kepadanya, dia adalah orang mukmin tertanam dalam iman dan Al-Quran, tertanam di dadanya iman dan Al-Quran ini. Itu adalah yang dimaksud cahaya. Tapi lain As-Sadi. Ini menjadi perdebatan. Tapi semuanya benar. Nih, karena merujuk kepada
beberapa hadis atau penjelasan dari Rasul. As-Sadi menyatakan bahwa ayat yang di awal tadi, Allah memberi cahaya langit dan bumi, itu artinya dengan cahayanya maka teranglah langit dan bumi. Mana sih pun? Jadi cahaya akhirnya langit dan bumi terang. Tapi ada yang mengatakan cahaya ini yang dimaksud adalah imannya seorang iman yang ada di dadanya, yang di dalamnya itu dia iman dan Al-Quran itu di dadanya. Lalu ada lagi pendapatnya. Ayat ini Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Asy-Syirah, Muhammad Ibnu Ishaq itu menyatakan ketika Rasulullah dulu disakiti oleh penduduk Taif, Ethiopia sekarang, dan sekarang Ethiopia ini ada air deras air, dan air itu keluar dari tanah deras yang tidak pernah sekali. Padahal Taif itu terkenal kering, Ethiopia sekali deras. Nah, ada hadis yang termasuk tanda-tanda hari kiamat itu, salah satu di antaranya daerah Saudi Arabia yang kering itu nanti akan menjadi subur. Sehingga di daerah Taif sekarang ini bisa dipakai pertanian karena apa? Airnya sudah deras. Air sungainya enggak garam lagi. Tetapi sungai ini air jernih mengalir terus. Di Saudi Arabia ini sudah mulai ada lagi sungai lagi. Padahal dulu enggak ada air. Ya. Nah, ada keterangan ini dari Muhammad Ibnu Ishaq. Rasulullah dulu mengatakan dalam doanya, aku berlindung kepada cahaya zat-Mu ya Allah, yang menyinari semua kegelapan dan membuat baik urusan dunia dan urusan akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepadaku murka-Mu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengadu, hingga Engkau ridho, dan tiada daya upaya serta tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau ya. Bapak Ibu sekalian, ini doa Rasulullah ketika penduduk Taif sedang menyakiti. Buatan dengan orang Taif. Betul. Saya itu disakiti itu ada beda ya. Kalau kita disakiti, paling tidak mengenai budi di wae. Muga-muga selamat mengenai. Tapi Rasulullah disakiti loh betul betul. Dan percaya, ya Allah aku berlindung kepada cahaya zat-Mu, tidak menohok kepada orang-orang Taif. Sehingga di ujung doa itu Rasulullah menyatakan ini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk ke kaum saya yang menganiaya saya. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak mengerti Allah kalau saya datang itu membawa kebaikan. Itu doa Rasulullah. Sehingga ketika ditawari oleh malaikat Jibril untuk mengangkat gunung di Taif itu, Rasulullah berharap kalau sekarang nggak bisa, mungkin nanti anak cucunya saya harapkan menjadi orang yang baik. Ternyata betul, ya cucunya itu. Dan daerah Taif sekarang juga subur imannya,
tidak seperti pada masa zaman Rasulullah. Kemudian pernah juga Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, apabila bangun mengerjakan sholat malam, beliau mengucapkan dengan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa min fihinna. Ya Allah, Engkaulah segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan cahaya bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan hanya bagi Engkaulah ya Allah segala puji. Engkau adalah yang maha mengatur langit dan Engkau adalah maha mengatur bumi serta semuanya makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya begini Bapak Ibu. Rasulullah berdoa ini Allah kan menyatakan Allah nurus samawati wal ardh, Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Allah memberi cahaya langit dan bumi. Disambut oleh Rasulullah ketika sholat malam. Seperti ini doanya. Berarti Rasulullah menyatakan begini, yang maha mengatur langit dan maha mengatur bumi. Berarti bisa terjadi yang dimaksud. Allah memberi cahaya langit dan bumi itu mengatur langit, mengatur bumi dan di antara keduanya. Tapi banyak perbedaan. Ada mengatakan cahaya sehingga langit dan bumi ini menjadi terang. Ada yang mengatakan keimanan seseorang yang sudah mancap di dadanya yang namanya Al-Quran, iman dan Al-Quran. Semuanya ini benar, karena itu semua dari dasar penjelasan beberapa kisah Rasulullah. Ini yang pertama, Pak, kita lihat dulu. Karena ini berkenaan dengan nur atau cahaya. Masa nurihi kami skatin fiha misbah. Ini diterjemahkan begini. Perumpamaan cahaya yang dimaksud itu Allah memberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaannya itu seperti sebuah lubang yang tak tertembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Lubang yang tidak tertembus oleh cahaya, tapi di dalamnya ada pelita besar. Maksudnya begini. Nih, perumpamaan cahaya Allah. Menurut pendapat Ibnu Abbas, mengenai rujukan domir hi, nurihi di domir hi, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa domir nurihi kembali kepada Allah. Jadi ini perumpamaan nurnya Allah, itu terjemahan. Karena domirnya ini ada pendapat kembali kepada Allah. Sebagai tafsir yang menggambarkan hidayah Allah di dalam kalbu orang mukmin adalah seperti sebuah lubang yang tak tertembus. Betul. Allah memberikan hidayah kepada orang mukmin, memberikan nur kepada kalbunya orang mukmin, itu seperti sebuah lubang yang tidak tertembus. Lubang tapi tidak tertembus. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, domir hini nurihi itu kembali kepada orang mukmin. Jadi kalau diterjemahkan ini perumpamaan cahaya orang mukmin, nah itu bang
perumpamaan cahayanya, cahaya Allah. Yang pendapat kedua, perumpamaan cahayanya orang mukmin maksudnya. Itu kembali kepada orang mukmin karena tersimpulkan dalam konteks ayat. Bentuk lengkapnya itu ya, perumpamaan cahaya orang mukmin yang ada di dalam kalbunya adalah seperti sebuah lubang yang tak tertembus. Maka hati atau kalbu orang mukmin yang telah tertanam di dalamnya, yang ada tertanam keimanan dan Al-Quran yang diterimanya sesuai dengan fitrah. Allah berfirman di surat 11 itu menyatakan, afaman kana ala bainatin min rabbih wa yatluhu sahidun minhu. Surat 11 ayat 17. Anda terjemahkan. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti nyata Al-Quran dari Tuhannya? Gak sama Pak. Orang mukmin dengan orang kafir itu gak sama. Orang mukmin itu punya bukti nyata Quran dari Allah. Orang kafir gak punya. Gak sama. Nurnya atau nur Allah itu yang diberikan juga gak ada di orang kafir. Tapi orang kafir sama-sama hidupnya sama dengan orang yang beriman hidup. Dan itu di akhir ayat itu menyatakan itu. Dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah. Orang mukmin nanti Al-Quran itu juga menjadi saksi. Setiap manusia nanti akan dikelompokkan oleh Allah bersama dengan pemimpinnya. Makanya datang kepada Allah itu secara berkelompok. Ada nanti kita datang kepada Allah itu secara sendirian, farda, secara sendirian. Kok ada kalimat yang satu secara kelompok, yang satu secara sendirian? Berarti ayatnya kontradiksi? Tidak Pak. Tidak ada ayat yang kontradiksi. Kenapa yang satu dikatakan secara afwaja, secara kelompok, yang satu dikatakan secara farda sendirian? Karena besok di bangsa itu ada pos-posnya. Ada pos. Kan dipanggil oleh Allah. Ayo, bahasa dulu. Kumpul ke sini. Tapi benar-benar tidak seperti itu. Kita nanti setelah dibangkitkan itu dipanggil oleh Allah. Dia berjalan menuju Allah. Itu pun nggak disebutkan oleh Allah. Berapa tahun menuju pada suatu tempat. Nah, mereka ada yang ketemu pos-posnya. Nanti di pos-pos itu ada. Ketika pemeriksaan amal itu mesti sendiri-sendiri, nggak cara kelompok. Tapi ketika akan diadakan satu pernyataan itu secara kelompok karena pemimpinnya nanti dipanggil. Makanya ada ayatnya dan pakai faidah jamakna uliyawil al-bafi Aufiyat kulun naksi maka sahabat bahwa mulai bilang, bagaimana wahai Rasul nanti kalau kamu saja saya hadirkan menjadi saksi di antara umat-umat ini. Padahal Rasul sendiri itu mengatakan ini, umat saya itu nanti di akhir zaman itu banyak yang kafir. Rasul sedih. Bahkan Rasul menjadikan saksi itu Allah. Umatnya menjadi banyak yang kafir. Sekarang saja loh, jumlah penduduk di tahun sekarang itu di dunia ini 8,5 miliar lebih. Berapa sing Islam? Sing Islam loh gak ada separuhnya, gak ada sepertiganya.
Islam itu hanya 1/7 dari sekian itu. Tahun ini loh. Berarti yang lain selain Islam, betul? Itu pun yang sudah masuk Islam yang dikatakan Islam. Bapak Ibu sekalian, itu gak kualitas, kabeh kan. Sing kualitas sing melu ngaji gitu. Ini yang ngaji ini lagi. Orang minta sama terus ditakoni lagi. Apa mana sih gak kenal Pak? Sama sekali. Jadi di sini disebutkan sing diarani misale nur atau perumpamaan cahaya itu Bapak Ibu sekalian itu hidayah. Diserupakan dalam hal kejernihannya dengan lentera yang terbuat dari kaca yang tembus pandang lagi berkilau-kilau. Lentera itu dibungkus kaca, tembus pandang, kita dapat melihat dan berkilau. Sedangkan hidayah yang diterimanya dari Al-Quran dan syariat agama diserupakan dengan minyak. Betul? Minyak zaitun tadi. Jadi yang pertama, ketika orang itu iman hidayahnya itu sudah mulai masuk, Quran sudah dicerna menjadi pribadinya, menjadi akhlaknya. Nah ini dari kaca yang tembus pandang. Tapi si jenenge lentera ini walaupun di dalam lubang itu orang lain nggak bisa nembus, nggak bisa nembus walaupun ini lentera yang besar. Hanya yang bisa tertembus, yang bisa tahu, yang bisa mendapatkan kebaikan hanyalah orang-orang yang ada lenteranya tadi, karena memahami Al-Quran. Lah, hidayah yang diterima dari Quran yang dan syariat agama itu minyaknya, minyak yang disebut oleh Allah minyak zaitun, minyak yang baik, yang jernih, bercahaya. Itu nanti disebutkan ada namanya minyak. Ini sebuah perumpamaan yang sangat tinggi, loh. Kita cerna dalam sebuah keterangan yang panjang, dan kita harus mengikuti ini sampai tuntas. Kalau nggak tahu, kalau nggak itu coba itu nggak roh maksudnya. Kamis katin di sini. Kamis katin itu sebagaimana lubang yang tak tembus. Di ayat itu, Ibnu Abbas, Mujahid menyatakan yang dimaksud adalah miskat itu tempat lentera. Lentera tadi dimasukkan dalam kaca. Fiha misbahun, di dalam lentera itu di dalamnya ada pelita besar, misbah, ada lampu besar, pelita yang menyala di dalam lentera itu. Di dalam hati manusia yang diberi hidayah oleh Allah itu ada pancaran yang besar. Kemudian, jadi perdebatan lagi. Al-Aufi itu menjelaskan dalam sebuah hadis panjang juga, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, makna ayat pemberi cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya atau seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar tadi. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah cahaya Allah dapat menembus dari balik langit
Bagaimana cahaya Allah akan menembus daripada langit? Maka Allah membuat perumpamaan bagi cahayanya itu melalui firman-Nya. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya adalah seperti sebuah lubang yang tak tertembus. Itu maksudnya gini. Kata miskat tadi. Kamiskatin itu. Kamiskatin itu seperti lubang tak tembus. Itu artinya gini. Lubang yang ada di tembok rumah tetapi tidak tembus digunakan untuk tempat lentera. Bisa bayangin tembok yang ada lenteranya tapi tidak bisa tembus cahayanya. Orang Yahudi itu sudah milih dirinya sebagai orang Yahudi. Walaupun ada Al-Quran, Quran itu sudah ada terang di hadapannya. Quran itu cahaya. Bisa nggak nembus hatinya orang Yahudi? Walaupun dibacakan, nggak bisa nembus. Contoh lagi, ketika Allah menyatakan masaluhum kama saliladis tahu kodatawa falamma adoat mahaulahu da'aballahu binurihim wa tarakau fi dhulumati la yubsirun. Di awal-awal surat Al-Baqarah. Coba ya kita lihat sini. Surat Al-Baqarah surat yang kedua. Di awal-awal ayat itu ada ayat 17. Sama terjemah. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Umat Muhammad pada masa Rasulullah dituruni Al-Quran itu sebelumnya harapannya saat dulu Rasulullah datang itu bagaimana masa di sejarah yang panjenengan terima, masa di Saudi Arabia waktu itu di Arab. Jadi ya kan, sing menang, sing untung, sing menang, sing kuat, sing nah, begitu Pak. Hukum namanya hukum riba. Pertanyaan saya, apakah masyarakat setuju dengan hukum riba? Tidak setuju. Tapi kok menjadi hukum riba? Iya, karena sudah semacam itu, artinya masyarakatnya sudah seperti itu. Tapi yang lain menjerit sebetulnya, tapi tidak bisa, tidak berpoten. Harapannya ono wong sing iso menguasai daerah itu sehingga memberikan cahaya, terus cahaya itu bisa menerangi mereka sehingga hukum itu menjadi hilang. Itu bagaikan orang yang menyalakan api. Korek dulu, stres. Korek dulu, menyalakan api. Harapannya dinyalakan apinya itu untuk apa? Supaya dia terang, bisa melihat. Jahiliyah di masa itu orang Quraisy itu menyalakan api, seperti orang menyalakan api. Di mana apinya itu? Rasulullah. Apinya itu Rasulullah menyalakan. Harapannya merubah, namanya revolusi akhlak. Harapannya bisa merubah akhlak manusia. Makanya Rasulullah menyatakan bu'istuli utammima makarimah akhlak. Sesungguhnya aku diutus sudah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, baru sepuluh, ada nggak? Ada sekitar itu.
Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, api dinyalakan menerangi sekeliling. Terus Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Cahaya itu memang saja menyinari mereka. Ini dihilangkan oleh Allah. Gak bisa tembus cahaya. Tetap yang gitu. Padahal ada cahaya di sini, wis nyala. Apinya nyala. Rasulullah sudah ada. Rasulullah yang diharapkan keluar itu sudah ada nyala. Tapi dihilangkan oleh Allah. Cahayanya itu. Kenapa kok dihilangkan? Karena mereka tidak bisa menerima Muhammad. Betul? Karena nggak bisa menerima Muhammad sebagai cahaya. Muhammad itu keturunan Nabi Ismail, sedangkan orang Quraisy dan orang Yahudi itu menginginkan Bani Israel. Disinilah Bapak Ibu sekalian, karena dengkinya, hasilnya inilah menutupi cahaya yang semestinya mereka itu mendapatkan satu cahaya. Tertutup sekarang. Cahaya tetap nyala, tapi wongnya lo gak ketok, tetap keteng. Ini Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Terus dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Diumpamakan oleh Allah, gelap mereka, dibiarkan gelap. Padahal cahaya itu bercahaya terus, cahaya terus. Nabi Muhammad terus muncul terus, dakwah terus, mengembangkan agama Islam terus. Cahayanya semakin besar cahayanya, tapi mereka semakin gelap. Karena itu di ayat ini disebutkan sumul bukmun umum bahu layar cium. Mereka tuli, masalahnya di situ juga bisu, juga dan buta. Karena tuli, karena bisu, karena buta, dia tidak dapat melihat cahaya. Kenapa? Karena yang dilakukan itu sudah salah. Kalau sudah salah, terus Allah, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. mereka kan bisa kembali ke jalan yang benar lagi. Sudah bisu kok, sudah tuli, sudah buta. Buta itu karena salah, bisu karena salah, tuli karena salah. Wis gak iso balik mana kebenaran. Seperti orang keceblung jurang. Iku gak iso balik ngeten, kecuali filmnya diputer balik. Kayak keceblung belum ke jurang. Ya sudah di jurang itu. Itu pilihan mereka. Sampai disebutkan oleh Allah itu. Nih, di ayat 19. Au kasyai'in minas sama'i bi'umatu warahmatullahi ya ja'aluna asabi'ahum bi'adani minas sawaiki hadal maut. Wallahu muhibbul muttaqin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Hujan itu jadi lebat, Bapak Ibu sekalian, dari langit. Apa yang terjadi? Mendung. Mendung. Ledek, hilang nyawa. Ada mendung nggak? Gelap. Ada. Awalnya katanya lebat tuh, berarti hitam awalnya. Akhirnya gelap gulita. Daerah itu lah, daerah itu. Kalau akan subur, daerah itu kalau akan subur, itu mesti gelap dhisik. Mesti kilatnya nyambur dhisik. Ya, betul loh. Kilatnya nyambur gelap, menakutkan nggak? Menakutkan. Kalau dudukno kilat nyambur gitu. Contoh ya. Daerah itu lebih melek ketekanan mubalik. Mubaliknya bicara, misalkan contohnya bicara tentang zakat. Di ayat kan disebutkan yauma yuqma alaihim binari jahannam fatukwa biha jibahu wa junubuhum wa dhuhurum ala ma kanastum ya'busun fadhuqu adzaba ma kuntum takdzibun. Di surat 9 di ayat 35 itu kan disebut
disebutkan ya ini surat 9 ayat 35 itu tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Mubaliknya muni ngeten Pak. Mubalik itu nerangno ayat ini. Ah, sampai terjemahkan. Nerangno ayat ini. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Ini disetrika. Hartane sing gak dijakati lho. Panasnya neraka jahanam, setrika kok batu terus Lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ya ini hartamu biasa kau simpan untuk dirimu sendiri. Terus ya Allah. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Boleh gak ahli zakat? Buat zakat, senang zakat. Terus ono anjuran untuk membayar zakat terus dibede-bedeni karo ayat ini. Seneng gak kowe? Napa? Niku kalau kirat. Dapat. Koyo peteng bagus. Padahal katanya itu akan hujan deras. Akan hujan deras. Kalau tanah itu dihujani subur sebetulnya. Tapi akhirnya gak betah ruwet lagi. Gak betah sampai kilatnya menyambar, buruk, gelap, gulita. Lalu di ayat 19 itu surat Al-Baqarah, Mereka menyumbat telinganya dengan anak darinya. akhirnya telinga disumbatnya dan gak kepingin ruwono. Ubalnya teko, maunya daerah yang subur, tapi gak kepingin ruwono. Bahkan tidak cukup itu, dia barang. Itu tandanya menutup telinganya dengan anak jarinya. Lek ngono, krungu enggak? Walaupun ini ada cahaya, walaupun akan ada hujan deras. Karena dia nutup sendiri. Kenapa kok ditutup? Karena mendengar suara petir. Suara petir. Oh, gak sholat neraka jahanam. Kayak petir loh. Mau. Padahal di rumah mau akhirnya subur loh. Daerahnya subur, jiwanya tenang, masyarakatnya baik. Lalu Sebab takut akan mati. ya karena petir tadi. Terus ya Allah di akhir, wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Semua mau kemana saja orang kafir? Ya wis ngono iki kok. Pindah nang negara dina daerah di. Ya wis ngono iku kok. Krungu. Diliputi terus. Dapat hidayah enggak orang itu? Sampai mati tidak dapat hidayah. Nur enggak bisa masuk. Walaupun di sini ada lentera yang besar yang semestinya itu memberikan hidayah. Mak dulu tutup ayat di setengah menit. Mudah-mudahan kita lanjutkan insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini dibagi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Al-Qur'an. Subhanallah.